Pernahkah kita bertanya, apakah hidup ini benar-benar hidup? Ataukah kita hanya berjalan, bernapas, dan bergerak dalam keadaan mati yang panjang? Di tanah Jawa, ratusan tahun silam, hidup seorang manusia yang berani mengucapkan sesuatu yang membuat para ulama terdiam, para raja gelisah, dan rakyat kecil merasa dibebaskan. Namanya tidak diumumkan, tidak diteriakkan. Ia dibisikkan dengan rasa kagum dan juga rasa takut. Ia berkata, tubuh ini hanyalah tanah merah. Dunia ini adalah alam kubur dan kematian, bukan akhir, melainkan awal kehidupan sejati. Siapakah dia sebenarnya? Seorang wali? Seorang pemberontak rohani? Ataukah cermin yang terlalu jujur untuk kita tatap? Malam ini, di channel Riris Dani Hermawan, kita akan menelusuri jejak seorang manusia yang ajarannya melampaui zaman, melampaui syariat yang kering, dan menembus batas antara hamba dan Tuhan. Inilah kisah Syekh Siti Jenar, sang tanah merah, sang pembebas jiwa. Bayangkan seorang ulama besar di tanah Jawa yang namanya dibisikkan dengan rasa kagum sekaligus takut. Syekh Siti Jenar, sosok misterius yang ajarannya dianggap menyentuh rahasia paling dalam tentang hidup, mati, dan hakikat Tuhan. Siapa sebenarnya beliau? Apakah benar ia berangkat dari Padepokan Giri Amparan Jati lalu menempuh jalan panjang hingga meraih pencerahan rohani di Baghdad? Bagaimana inti ajarannya bisa membuat para wali gelisah bahkan hingga menggetarkan tatanan spiritual Jawa? Inilah kisah tentang Syekh Siti Jenar. Perjalanan asal-usul, pergulatan ilmu hingga rahasia ajarannya yang tak lekang oleh zaman. Ia disebut San Ali, Syekh Abdul Jalil hingga Syekh Lemah Abang. Tapi satu nama yang membuatnya abadi. Syekh Siti Jenar, ulama yang percaya tubuh hanyalah tanah merah. Dunia adalah neraka dan kematian bukan akhir, melainkan pintu menuju kebebasan. Ajarannya mengguncang membuatnya dicintai sekaligus dicap sesat. Inilah kisah sang tanah merah, sang pembebas jiwa. Syekh Siti Jenar adalah seorang tokoh yang dikenal dengan banyak nama di sepanjang perjalanannya. Saat kecil ia bernama San Ali. Ketika ia berkelana menyebarkan ajaran Islam hingga ke Malaka dan Palembang, ia dikenal dengan nama Syekh Abdul Jalil dan Syekh Jabaranta. Di Cirebon, ia sangat terkenal dengan sebutan Syekh Lemah Abang karena ia membangun sebuah komunitas di sana. Namun dari semua namanya yang paling terkenal dan penuh makna adalah Syekh Siti Jenar. Nama Siti Jenar yang berarti tanah merah sebenarnya adalah inti dari ajarannya. Ia mengajarkan bahwa tubuh manusia berasal dari tanah, roh berasal dari Tuhan. Surga dan neraka ada di dunia ini. Kematian bukanlah akhir yang menakutkan, melainkan sebuah pembebasan. Saat meninggal, roh akhirnya terlepas dari penjara tubuhnya dan bebas untuk kembali bersatu dengan Tuhan. Kisah Syekh Siti Jenar dimulai sekitar tahun 1426 Masehi di Caruban, sekarang dekat Cirebon. Ia lahir di sebuah daerah yang ramai, tempat bertemunya berbagai suku, bahasa, dan budaya. Meskipun begitu, asal-usul Syekh Siti Jenar seringkali diselimuti misteri. Ini bukan tanpa sebab. Para penguasa pada masa itu merasa terancam oleh pengaruhnya yang begitu besar di masyarakat, bahkan melebihi para ulama kerajaan. Untuk mengubur namanya, disebarkanlah sebuah cerita aneh yang menyebut bahwa ia berasal dari seekor cacing. Namun, cerita ini dibantah dengan tegas. Sebuah naskah kuno menjelaskan, cerita bahwa Lemah Bang atau Syekh Siti Jenar berasal dari cacing itu salah. Sebenarnya ia adalah manusia biasa dari desa Lemah Abang. Faktanya, Syekh Siti Jenar memang berasal dari keluarga bangsawan. Namun ketika kembali ke Jawa, ia memilih untuk hidup sederhana sebagai seorang petani. Dalam budaya Jawa saat itu, pilihan ini membuatnya dianggap sebagai rakyat biasa. Jadi, siapa sebenarnya Syekh Siti Jenar? Ia adalah seorang manusia biasa bernama asli San Ali. Ia merupakan putra dari seorang ulama terhormat asal Malaka, yaitu Syekh Adatuk Saleh. Garis keturunannya bahkan bisa ditelusuri hingga ke Hadramaut Yaman melalui para ulama terkemuka di India.
Syekh Abdul Malik adalah putra Syekh Alawi, salah satu keluarga utama keturunan ulama terkenal. Syekh Isa Al-Muhajir Al-Bashari Al-Alawi yang semua keturunannya bertebaran ke berbagai pelosok dunia menyiarkan agama Islam. Syekh Abdul Malik adalah penyebar agama Islam yang bersama keluarganya pindah dari Tarim ke India. Jika diurut ke atas, silsilah Syekh Siti Jenar berpuncak pada Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib, menantu Rasulullah. Dari silsilah yang ada, diketahui pula bahwa ada dua kakek buyutnya yang menjadi mursyid Satariah di Gujarat yang sangat dihormati, yakni Syekh Abdullah Kanuddin dan Syekh Ahmad Shah Jalaluddin. Syekh Ahmad Shah Jalaluddin setelah dewasa pindah ke Kamboja dan menjadi penyebar agama Islam di sana. Adapun Syekh Maulana Esa atau Syekh Datuk Esa putra Syekh Ahmad Shah kemudian bermukim di Malaka. Syekh Maulana Esa memiliki dua orang putra, yaitu Syekh Datuk Ahmad dan Syekh Datuk Saleh. Ayah Syekh Siti Jenar adalah Syekh Datuk Saleh adalah ulama Sunni asal Malaka yang kemudian menetap di Cirebon, karena ancaman politik di Kesultanan Malaka yang sedang dilanda kemelut kekuasaan pada akhir tahun 1424 Masehi. Masa transisi kekuasaan Sultan Muhammad Iskandar Shah kepada Sultan Muzaffar Shah. Sumber-sumber Malaka dan Palembang menyebut nama Syekh Siti Jenar dengan sebutan Syekh Jabaranta dan Syekh Abdul Jalil. Pada akhir tahun 1425, Syekh Datuk Saleh beserta istrinya sampai di Cirebon. Dan saat itu Syekh Siti Jenar masih berada dalam kandungan ibunya 3 bulan. Di tanah Caruban ini, sambil berdagang, Syekh Datuk Saleh memperkuat penyebaran Islam yang sudah beberapa lama tersiar di seantero bumi Caruban bersama-sama dengan ulama kenamaan Syekh Datuk Kahfi, putra Syekh Datuk Ahmad. Namun baru 2 bulan di Caruban pada awal tahun 1426 Syekh Datuk Saleh wafat. Sejak itulah San Ali atau Syekh Siti Jenar kecil diasuh oleh Ki Danusela serta penasehatnya Ki Samadullah, atau Pangeran Walang Sungsang yang sedang nyantri di Cirebon di bawah asuhan Syekh Datuk Kaf. Jadi walaupun San Ali adalah keturunan ulama Malaka dan lebih jauh lagi keturunan Arab, namun sejak kecil lingkungan hidupnya adalah kultur Cirebon yang saat itu menjadi sebuah kota multikultur, heterogen, dan sebagai basis antar lintas perdagangan dunia waktu itu. Saat itu Cirebon dengan padepokan Giri Amparan Jatinya yang diasuh oleh seorang ulama asal Makkah dan Malaka, Syekh Datuk Kahfi telah mampu menjadi salah satu pusat pengajaran Islam dalam bidang fikih dan ilmu alat serta tasawuf. Sampai usia 20 tahun, San Ali mempelajari berbagai bidang agama Islam dengan sepenuh hati disertai dengan pendidikan otodidak bidang spiritual. Setelah diasuh oleh Kusela sampai usia 5 tahun pada sekitar tahun 1431 Masehi, Syekh Siti Jenar kecil atau San Ali diserahkan kepada Syekh Datuk Kahfi, penggasuh padepokan Giri Amparan Jati agar dididik agama Islam yang berpusat di Cirebon oleh kerajaan Sunda disebut sebagai musuh alit atau musuh halus. Di padepokan Giri Amparan Jati ini, San Ali menyelesaikan berbagai pelajaran keagamaan, terutama nahwu, saraf, balagah, ilmu tafsir, mustalah hadis, ushul fikih, dan mantik. Ia menjadi santri generasi kedua. Sedang yang akan menjadi santri generasi ketiga adalah Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Syarif Hidayatullah baru datang ke Cirebon bersamaan dengan pulangnya Syekh Siti Jenar dari perantauannya di timur sekitar tahun 1463 dalam status sebagai siswa padepokan Giri Amparan Jati dengan usia sekitar 17-an tahun pada tahun 1446 Masehi setelah 15 tahun penuh menimba ilmu di Padepokan Amparan Jat. Ia bertekad untuk keluar pondok dan mulai berniat untuk mendalami kerohanian atau sufi sebagai titik pijaknya. Untuk mencari sangkan paran dirinya. Tujuan pertamanya adalah Pajajaran yang dipenuhi oleh para pertapa dan ahli hikmah Hindu-Buddha. Di Pajajaran Syekh Siti Jenar mempelajari kitab Catur Vipala warisan Prabu Kertawijaya Majapahit. Inti dari kitab Catur Vipala ini mencakup 4 pokok laku utama. Pertama, Nispriha adalah suatu keadaan di mana tidak ada lagi sesuatu yang ingin dicapai manusia. Kedua, Nirhana yaitu seseorang tidak lagi merasakan memiliki badan dan karenanya tidak ada lagi tujuan. Ketiga, Niskala adalah proses rohani tinggi bersatu dan melebur atau fana dengan dia yang hampa. Dia yang tak terbayangkan, tak terpikirkan, tak terbandingkan. Sehingga dalam kondisi hal ini aku menyatu dengan aku. Dan keempat sebagai kesudahan dari Niskala adalah Nirasraya. Suatu keadaan jiwa yang meninggalkan Niskala dan melebur ke Paramalaukika yaitu fana fil fana. Yakni dimensi tertinggi yang bebas dari segala bentuk keadaan.
tak mempunyai ciri-ciri dan mengatasi aku. Dari Pajajaran, San Ali melanjutkan pengembaraannya menuju Palembang menemui Arya Damar, seorang adipati, sekaligus pengamal sufi kebatinan santri Maulana Ibrahim Samarkandi. Pada masa tuanya, Arya Damar bermukim di tepi sungai Ogan Kampung Pedamaran. Diperkirakan Seki Jenar berguru kepada Arya Damar antara tahun 1448 sampai 1450 Masehi. Bersama Arya Abdillah ini, San Ali mempelajari pengetahuan tentang hakikat ketunggalan alam semesta yang dijabarkan dari konsep Nurun ala Nur, atau yang kemudian dikenal sebagai kosmologi emanasi. Dari Palembang, San Ali melanjutkan perjalanan ke Malaka dan banyak bergaul dengan para bangsawan suku Tamil maupun Melayu. Dari hubungan baiknya itu membawa San Ali untuk memasuki dunia bisnis dengan menjadi saudagar emas dan barang kelontong. Pergaulan di dunia bisnis tersebut dimanfaatkan oleh San Ali untuk mempelajari berbagai karakter nafsu manusia sekaligus untuk menguji laku zuhudnya di tengah gelimang harta. Selain menjadi saudagar, Syekh Siti Jenar juga menyiarkan agama Islam yang oleh masyarakat setempat diberi gelar Syekh Jabaranta. Di Malaka ini pula ia bertemu dengan Datuk Musra, putra Syekh Datuk Ahmad. Dari uaknya ini Syekh Datuk Ahmad, San Ali dianugerahi nama keluarga dan nama keulamaan Syekh Datuk Abdul Jalil. Dari perenungannya mengenai dunia nafsu manusia. Hal ini membawa Syekh Siti Jenar menuai keberhasilan menaklukkan 7 hijab yang menjadi penghalang utama pendakian rohani seorang salik atau pencari kebenaran. 7 hijab itu adalah lembah kasal, kemalasan naluri dan rohani manusia, jurang futur, nafsu menelan makhluk atau orang lain, gurun malal, sikap mudah berputus asa dalam menempuh jalan rohani, gurun riak, bangga rohani, rimba sumah, pamer rohani, samudra ujub, kesombongan intelektual dan kesombongan ragawi, dan benteng hajbun, penghalang akal dan nurani. Telah mengetahui bahwa dirinya merupakan salah satu dari keluarga besar Ahlul Bait atau keturunan Rasulullah. Syekh Siti Jenar semakin memiliki keinginan kuat segera pergi ke Timur Tengah, terutama pusat kota suci Mekah. Dalam perjalanan ini dari pembicaraan mengenai hakikat sufi bersama ulama Malaka asal Baghdad Ahmad Al-Mubasyarah Al-Tawalud di sepanjang perjalanan, Syekh Siti Zainar mampu menyimpan satu perbendaharaan baru bagi perjalanan rohaninya, yaitu keesaan afal Allah, yakni kesadaran bahwa setiap gerak dan segala peristiwa yang tergelar di alam semesta ini, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat pada hakikatnya adalah afal Allah. Ini menambah semangatnya untuk mengetahui dan merasakan langsung bagaimana afal Allah itu optimal bekerja dalam dirinya. Inilah pangkal pandangan yang di kemudian hari memunculkan tuduhan dari Dewan Wali bahwa Syekh Siti Jenar menganut paham Jabariyah. Padahal bukan itu pemahaman yang dialami dan dirasakan Syekh Siti Jenar. Pada dimensi perbuatan alam atau manusianya sebagai tolak titik pandang. Akan tetapi justru perbuatan Allah melalui iradah dan kadrahnya yang bekerja melalui diri manusia sebagai khalifahnya di alam lahir. Ia juga sampai pada suatu kesadaran bahwa semua yang nampak ada dan memiliki nama pada hakikatnya hanya memiliki satu sumber nama, yakni Dia yang wujud dari segala yang maujud. Sesampainya di Baghdad, ia menumpang di rumah keluarga besar Ahmad Al-Tawalud. Disinilah cakrawala pengetahuan sufinya diasah tajam. Sebab di keluarga Al-Tawalud tersedia banyak kitab-kitab makrifat dari para sufi kenamaan. Semua kitab itu adalah peninggalan kakek Al-Tawalud, Syekh Abdul Mubdi Al-Baghdadi. Di Irak ini pula Syekh Siti Jenar bersentuhan dengan paham Syiah Jafariyah yang dikenal sebagai mazhab Ahlul Bait. Syekh Siti Jenar membaca dan mempelajari dengan baik tradisi sufi dari Al-Tawasinya Al-Hajj, Al-Bustami, kitab asidnya Al-Haharaj, kitab Al-Ta'aruf Al-Kalabadzi, Risalahnya Al-Quyairi, Futuhat Al-Makiyah dan khusus Al-Hikamnya Ibnu Arabi, Ihya Ulum Ad-Din dan kitab-kitab tasawuf Al-Hazali dan Al-Jili. Secara kebetulan periode Al-Jili meninggal Syekh Siti Jenar sudah berusia 2 tahun. Sehingga saat itu pemikiran-pemikiran Al-Jili merupakan hal yang masih sangat baru bagi komunitas Islam Indonesia. Dan sebenarnya Syekh Siti Jenarlah yang pertama kali mengusung gagasan Al-Hajj dan terutama Al-Jili ke Jawa. Sementara itu, para wali anggota Dewan Wali menyebarluaskan ajaran Islam Syari mazhabi yang ketat. Sebagian memang mengajarkan tasawuf, namun tasawuf tarekat yang kebanyakan beralur pada paham Imam Ghazali. Sayangnya,
Syekh Siti Jenar tidak banyak menuliskan ajaran-ajarannya karena kesibukannya menyebarkan gagasan melalui lisan ke berbagai pelosok tanah Jawa. Dalam catatan sastra suluk Jawa hanya ada 3 kitab karya Syekh Siti Jenar, Talmisan, Musahaf Al-Mukasyaf, dan Balal Mubarak. Masyarakat yang dibangunnya nanti dikenal sebagai komunitas lemah abang. Dari sekian banyak kitab sufi yang dibaca dan dipahaminya, yang paling berkesan pada Syekh Siti Jenar adalah kitab Hakikat Al-Haqauq, Al-Manazil Al-Alahiyah, dan Al-Insan Al-Kamil. Fi Makrifat Al-Wahiri wa Al-Awamil. Manusia sempurna dalam pengetahuan tentang sesuatu yang pertama dan terakhir. Ketiga kitab tersebut semuanya adalah puncak dari ulama sufi, Syekh Abdul Karim Al-Jili. Terutama kitab Al-Insan Al-Kamil. Syekh Siti Jenar kelak kembalinya ke Jawa menyebarkan ajaran dan pandangan mengenai ilmu sangkan paran sebagai titik pangkal paham kemanunggalannya. Konsep-konsep pamor, jumbuh, dan menunggal dalam teologi sufi Syekh Siti Jenar dipengaruhi oleh paham-paham puncak mistik Al-Halaj dan Al-Jili. Di samping itu karena proses pencarian spiritualnya yang memiliki ujung pemahaman yang mirip dengan secara praktis atau Amalik Al-Halaj dan secara filosofis mirip dengan Al-Jili dan Ibnu Arabi. Syekh Siti Jenar menilai bahwa ungkapan-ungkapan yang digunakan Al-Jili sangat sederhana. Lugas gampang dipahami namun tetap mendalam. Yang terpenting memiliki banyak kemiripan dengan pengalaman rohani yang sudah dilewatkannya serta yang akan ditempuhnya. Pada akhirnya nanti, sekembalinya ke tanah Jawa, pengaruh ketiga kitab itu akan nampak nyata dalam berbagai ungkapan mistik, ajaran, serta khutbah-khutbahnya yang banyak memunculkan guncangan-guncangan keagamaan dan politik di Jawa. Syekh Siti Jenar banyak meluangkan waktu mengikuti dan mendengarkan konser-konser musik sufi yang digelar di berbagai samahana. Samahana adalah rumah-rumah tempat para sufi mendengarkan musik spiritual dan membiarkan dirinya hanyut dalam ekstase atau wajet. Samahana mulai bertumbuhan di Baghdad sejak abad ke-9. Pada masa itu, grup musik sufi yang terkenal adalah Al-Kawal dengan penyanyi sufinya Abdul Warid Al-Waj. Berbagai pengalaman spiritual dilaluinya di Baghdad sampai pada tingkatan fawaid. Memancarnya potensi pemahaman ruh karena hijab yang menyelubunginya telah tersingkap. Dengan ini seseorang akan menjadi berbeda dengan umumnya manusia dan lawamik mengejawantahnya cahaya rohani. Akibat tersingkapnya fawaid tajaliyat melalui ruh al-haq dan zawaid. Terlimpahnya cahaya ilahi ke dalam kalbu yang membuat seluruh rohaninya tercerahkan. Ia mengalami berbagai kasyaf dan berbagai penyingkapan hijab dari nafsu-nafsunya. Disinilah Syekh Siti Jenar mendapatkan kenyataan memadukan pengalaman sufi dari kitab-kitab Al-Hala, Ibnu Arabi, dan Al-Jili. Bahkan setiap kali ia melantunkan zikir di kedalaman lubuk hatinya, dengan sendirinya ia merasakan denting zikir dan menangkap suara zikir yang berbunyi aneh. Syubhani. Alhamdulillah illa ana wa ana albar. F.A. Butni. Maha suci aku. Segala puji untukku. Tiada Tuhan selain aku, maha besar aku. Sembahlah aku. Walaupun telinganya mendengarkan orang di sekitarnya membaca zikir subhanallah. Alhamdulillah la ilaha illallah walahu akbar F.A. Budu. Namun suara yang didengar lubuk hatinya adalah zikir nafsi sebagai cerminan hasil men arafah baksafu fakat arafah rabahu tersebut. Sampai di sini, Syekh Siti Jenar semakin memahami makna hadis Rasulullah al-insan siri wa ansiruhu. Manusia adalah rahasiaku dan akulah rahasianya. Sebenarnya inti ajaran Syekh Siti Jenar sama dengan ajaran Sufi Abdul Qadir Al-Jailani, Ibnu Arabi, Marruh Al-Kirhi, dan Al-Jili. Hanya saja ketiga tokoh tersebut mengalami nasib yang baik dalam artian ajarannya tidak dipolitisasi sehingga dalam kehidupannya di dunia tidak pernah mengalami intimidasi dan kekerasan sebagai korban politik dan menemui akhir hayat secara biasa. Ingsun Allah dan kemanunggalan Syekh Siti Jenar. Satu sabda sukma adab idang anembah Allah kang sinembah Allah kang murba amisesa. Pernyataan Syekh Siti Jenar di atas secara garis besarnya adalah pernyataan roh yang bertemu hadapan dengan Allah yang menyembah Allah yang disembah Allah yang meliputi segala sesuatu. Ini adalah salah satu sumber pengetahuan ajaran Syekh Siti Jenar yang maksudnya adalah sukma roh di kedalaman jiwa sebagai pusat kalam, pembicaraan dan ajaran. Hal itu diakibatkan karena di kedalaman roh batin manusia tersedia cermin yang disebut mirah al-haya. Cermin yang memalukan bagi orang yang sudah bisa mengendalikan hawa nafsunya serta mencapai cermin tersebut akan muncul, yang menampakkan kediriannya dengan segala perbuatan tercelanya.
Jika ini telah terbuka, maka tirai-tirai rohani juga akan tersingkap sehingga kesejatian dirinya beradu-adu adab ID. Aku ini kau, tapi kau aku. Maka jadilah dia yang menyembah sekaligus yang disembah sehingga dirinya sebagai Kaulo Gusti memiliki wewenang murba amisesa. Memberi keputusan apapun tentang dirinya menyatu irah dan kodrat Kaulo Gusti. 2. Hidup itu bersifat baru dan dilengkapi dengan panca indera. Panca indera ini merupakan barang pinjaman yang jika sudah diminta oleh yang empunya akan menjadi tanah dan membusuk, hancur lebur, bersifat najis. Oleh karena itu, panca indera tidak dapat dipakai sebagai pedoman hidup. Demikian pula budi, pikiran, angan-angan, dan kesadaran berasal dari panca indera tidak dapat dipakai sebagai pegangan hidup. Akal dapat menjadi gila, sedih, bingung, lupa tidur, dan seringkali tidak jujur. Akal itu pula yang siang malam mengajak dengki bahkan merusak kebahagiaan orang lain. Dengki dapat pula menuju perbuatan jahat, menimbulkan kesombongan untuk akhirnya jatuh dalam lembah kenistaan sehingga menodai nama dan citranya. Kalau sudah sampai sedemikian jauhnya, baru orang menyesalkan perbuatannya. Menurut Syekh Siti Jenar, baik panca indera maupun perangkat akal tidak dapat dijadikan pegangan dan pedoman hidup. Sebab semua itu bersifat baru, bukan azali. Satu-satunya yang bisa dijadikan gondelan dan gandulan hanyalah Zat Wajibul Maula, Zat yang Maha Melindungi. Panca indera adalah pintu nafsu dan akal adalah pintu bagi ego. Semuanya harus ditundukkan di bawah Zat yang wajib memimpin. Karena hanya dialah yang menunjukkan semua budi baik. Jadi panca indera harus dibimbing oleh budi dan budi dipimpin oleh sang penguasa budi atau yang maha budi. Sedangkan yang maha budi itu tidak terikat dalam jeratan dan jebakan nama tertentu. Sebab nama bukanlah hakikat. Nama itu bisa Allah, Hang Widi, Hang Manon, Sang Wajibul Maula dan sebagainya. Semua itu produk akal sehingga nama tidak perlu disembah. Jebakan nama dalam syariat justru malah merendahkan namanya. Dari pernyataan itu, nampak Syekh Siti Jenar memandang alam makrokosmos sama dengan mikrokosmos manusia. Kedua hal tersebut merupakan barang baru ciptaan Tuhan yang sama-sama akan mengalami kerusakan atau tidak kekal. Pada sisi lain, pernyataan Syekh Siti Jenar tersebut mempunyai muatan makna pernyataan sufistik. Barang siapa mengenal dirinya, maka ia pasti mengenal Tuhannya. Sebab bagi Syekh Siti Jenar, manusia yang utuh dalam jiwa raganya merupakan wadah bagi penyanda termasuk penyanda alam semesta. Itulah sebabnya pengelolaan alam semesta menjadi tanggung jawab manusia. Maka mikrokosmos manusia tidak lain adalah blueprint dan gambaran adanya jagat besar termasuk semesta. Baginya manusia terdiri dari jiwa dan raga yang intinya ialah jiwa sebagai penjelmaan zat Tuhan Sang Pribadi. Sedangkan raga adalah bentuk luar dari jiwa yang dilengkapi panca indera berbagai organ tubuh seperti daging, otot, darah, dan tulang. Semua aspek keragaan atau kebutuhan adalah barang pinjaman yang suatu saat setelah manusia terlepas dari pengalaman kematian di dunia ini akan kembali berubah menjadi tanah. Sedangkan rohnya yang menjadi tajali ilahi manunggal ke dalam keabadian dengan Allah. 4. Segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini pada hakikatnya adalah afal Allah. Berbagai hal yang dinilai baik maupun buruk pada hakikatnya adalah dari Allah juga. Jadi keliru dan sesat pandangan yang menyatakan bahwa yang baik dari Allah dan yang buruk dari selain Allah. Af'al Allah harus dipahami dari dalam dan dari luar diri. Saat manusia menggoreskan pena misalnya, disitulah terjadi perpaduan dua kemampuan kodrati yang dipancarkan oleh Allah kepada makhluknya, yakni kemampuan kodrati gerak pena. Disitulah berlaku dalil walahu hakum walun Quran Surat Asy-Syafat 96. Yang maknanya Allah yang menciptakan engkau dan segala apa yang engkau perbuat. Di sini terkandung makna mubasyarah. Perbuatan yang terlahir dari itu disebut al-tawalud. Misalnya saya melempar batu. Batu yang terlempar dari tangan saya itu adalah berdasarkan kemampuan kodrati gerak tangan saya. Di situ berlaku dalil Roma idakalaha Quran Surat Al-Anfal 17. Maksudnya bukanlah engkau yang melempar melainkan Allah jua yang melempar ketika engkau melempar. Namun pada hakikatnya antara mubasyarah dan al-tawalud hakikatnya satu, yakni af'al Allah sehingga berlaku dalil. Rasulullah bersabda, yang maksudnya tidak akan bergerak satu zarah pun melainkan atas izin Allah.
Eksistensi manusia yang manunggal ini akan tampak lebih jelas peranannya. Di mana manusia tidak lain adalah keesaan dalam afal Allah. Tentu keesaan bukan sekedar afal. Sebab afal digerakkan oleh zat. Sehingga afal yang menyatu menunjukkan adanya keesaan zat kemana afal itu dipancarkan. Di dunia ini, kita merupakan mayat-mayat yang cepat juga akan menjadi busuk dan bercampur tanah. Ketahuilah juga apa yang dinamakan Kaula Gusti tidak berkaitan dengan seorang manusia biasa seperti yang lain-lain. Kaula dan Gusti itu sudah ada dalam diriku. Siang dan malam tidak dapat memisahkan diriku dari mereka. Tetapi hanya untuk saat ini nama Kaula Gusti itu berlaku. Yakni selama saya mati. Nanti kalau saya sudah hidup lagi Gusti dan Kaula lenyap. Yang tinggal hanya hidupku sendiri. Ketentraman langgang dalam ada sendiri. Bila kau belum menyadari kebenaran kata-kataku, maka dengan tepat dapat dikatakan bahwa kau masih terbenam dalam masa kematian. Di sini memang terdapat banyak hiburan aneka warna. Lebih banyak lagi hal-hal yang menimbulkan hawa nafsu. Tetapi kau tidak melihat bahwa itu hanya akibat panca. Itu hanya impian yang sama sekali tidak mengandung kebenaran dan sebentar lagi akan cepat lenyap. Gilalah porang yang terikat padanya. Saya tidak merasa tertarik. Tak sudi tersesat dalam kerajaan kematian. Satu-satunya yang kuusahakan adalah kembali kepada kehidupan. Syekh Siti Jenar menyatakan dengan tegas bahwa dirinya sebagai Tuhan yang memiliki hidup dan ada dalam dirinya sendiri serta menjadi pangeran bagi seluruh isi dunia. Sehingga didapatkan konsistensi antara keyakinan hati, pengalaman keagamaan, dan sikap perilaku zahirnya. Juga ditekankan satu hal yang selalu tampil dalam setiap ajaran Syekh Siti Jenar, yakni pendapat bahwa manusia selama masih berada di dunia ini sebetulnya mati. Baru sesudah ia dibebaskan dari dunia ini akan dialami kehidupan sejati. Kehidupan ini sebenarnya kematian ketika manusia dilahirkan. Badan hanya sesosok mayat karena ditakdirkan untuk sirna. Bandingkan dengan Zoetmulder 364. Dunia ini adalah alam kubur di mana roh suci terjerat badan wadah yang dipenuhi oleh berbagai goda nikmat yang menguburkan kebenaran sejati dan berusaha menguburkan kesadaran ingsun sejati. Semoga yang ini bermanfaat dalam kepasrahan yang tidak bisa dipikir dengan akal, tapi dengan hati yang sulit mengungkapkan rasa cinta itu secara tulus. Walaupun rasa cinta itu sulit diungkapkan dengan bahasa kita yang sangat terbatas ini. Amin. Amin. Surga dan neraka Syekh Siti Jenar Lama. Alan sering digunakan oleh Syekh Siti Jenar dalam menjelaskan hakikat surga dan neraka. Penulisan yang benar nampaknya adalah Inal Janu wa Arukun Alana. Sesungguhnya keberadaan surga dan neraka itu telah nyata adanya sejak sekarang atau di dunia ini. Sesungguhnya menurut ajaran Islam pun surga dan neraka itu tidaklah kekal. Yang menganggap kekal surga dan neraka itu adalah kalangan awam. Sesungguhnya mereka berdua wajib rusak dan binasa. Bagi Syekh Siti Jenar, surga atau neraka bukanlah tempat tertentu untuk memberikan pembalasan baik dan buruknya manusia. Surga neraka adalah perasaan roh di dunia sebagai akibat dari keadaan dirinya yang belum dapat menyatu tunggal dengan Allah. Sebab bagi manusia yang sudah memiliki ilmu kesampurnan, jelas bahwa ketika mengalami kematian dan melalui pintunya, ia kembali kepada hidup yang agung. Hidup yang tanena kinaya ngapa. Hidup sempurna abadi sebagai sang hidup, yaitu sebagai puncak cita-cita dan tujuan manusia. Jadi, karena surga dan neraka itu ternyata juga makhluk, maka surga dan neraka tidaklah kekal dan juga bukanlah tempat kembalinya manusia yang sesungguhnya. Sebab tidak mungkin makhluk akan kembali kepada makhluk kecuali karena keadaan yang belum sempurna hidupnya. Oleh Al-Quran sudah ditegaskan bahwa tempat kembalinya manusia hanya Allah yang tidak lain adalah proses kemanunggalan. Ilaihin ilaihi al-masyir. Puasa dan haji Syekh Siti Jenar. Syahadat, salat, dan puasa itu sesuatu yang tidak diinginkan. Jadi tidak perlu. Adapun zakat dan naik haji ke Makkah itu semua omong kosong. Palson kabeh. Itu seluruhnya kedurjanaan budi, penipuan terhadap sesama manusia. Orang-orang dungu yang menuruti aulia karena diberi harapan surga di kelak kemudian hari itu sesungguhnya keduanya orang yang tidak tahu. Lain halnya dengan saya Siti Jenar. Tiada pernah saya menuruti perintah budi bersujud-sujud di masjid mengenakan jubah. Pahalanya besok saja. Bila dahi sudah menjadi tebal,
Kepala berbelulang. Sesungguhnya hal ini tidak masuk akal. Di dunia ini semua manusia adalah sama. Mereka semua mengalami suka duka, menderita sakit dan duka nestapa tiada beda satu dengan yang lain. Oleh karena itu, saya Siti Jenar hanya setia pada satu hal saja yaitu Gusti Maulana. Syekh Siti Jenar menyebutkan bahwa syariat yang diajarkan para wali adalah omong kosong belaka, atau West Palson kabeh sudah tidak ada yang asli. Tentu istilah ini sangat amat berbeda dengan anggapan orang selama ini yang menyatakan bahwa Syekh Siti Jenar menolak syariat Islam. Yang ditolak adalah reduksi atas syariat tersebut. Syekh Siti Jenar menggunakan istilah iku West Palson kabeh yang artinya itu sudah dipalsukan atau dibuat palsu semua. Tentu ini berbeda pengertiannya dengan kata iku palsu kabeh atau itu palsu semua. Jadi yang dikehendaki Syekh Siti Jenar adalah penekanan bahwa syariat Islam pada masa Wali Sanga telah mengalami perubahan dan pergeseran makna dalam pengertian syariat itu. Semuanya hanya menjadi formalitas belaka sehingga manfaat melaksanakan syariat menjadi hilang bahkan menjadi mudarat karena pertentangan yang muncul dari aplikasi formal syariat tersebut. Bagi Syekh Siti Jenar, syariat bukan hanya pengakuan dan pelaksanaan, namun berupa penyaksian atau kesaksian. Ini berarti dalam pelaksanaan syariat harus ada unsur pengalaman spiritual. Nah, bila suatu ibadah telah menjadi palsu, tidak dapat dipegang dan hanya untuk membohongi orang lain, maka semuanya merupakan keburukan di bumi. Apalagi sudah tidak menjadi sarana bagi kesejahteraan hidup manusia. Ditambah lagi justru syariat hanya menjadi alat legitimasi kekuasaan seperti sekarang ini juga. Yang mengajarkan syariat juga tidak lagi memahami makna dan manfaat syariat itu dan tidak memiliki kemampuan mengajarkan aplikasi syariat yang hidup dan berdaya guna sehingga syariat menjadi hampa makna dan menambah gersangnya kehidupan rohani manusia. Nah, yang dikritik Syekh Siti Jenar adalah salat yang sudah kehilangan makna dan tujuannya itu. Salat haruslah merupakan praktik nyata bagi kehidupan, yakni salat sebagai bentuk ibadah yang sesuai dengan bentuk profesi kehidupannya. Orang yang melakukan profesinya secara benar karena Allah, maka hakikatnya ia telah melaksanakan salat sejati, salat yang sebenarnya. Orientasi kepada yang maha benar dan selalu berupaya mewujudkan manunggaling kaula Gusti termasuk dalam karya karsa cipta itulah salat yang sesungguhnya ihsan itulah yang dianggap Syekh Siti Jenar Hangwit berbuat baik dan menyembah atas kehendaknya tekad lahiriahnya dihapus tingkah lakunya mirip dengan pendapat yang lahirkan berketetapan untuk berkiblat dan teguh dalam pendiriannya kukuh menyucikan diri dari segala yang kotor untuk sampai menemui ajalnya tidak menyembah kepada budi dan cipta. Syekh Jenar berpendapat dan menganggap dirinya bersifat Muhammad yaitu sifat Rasul yang sejati sifat Muhammad yang kudus Gusti Zat Maulana dialah yang luhur dan sangat sakti yang berkuasa maha besar lagi memiliki 20 sifat kuasa atas kehendaknya dialah yang maha kuasa pangkal mula segala ilmu maha mulia maha indah maha sempurna maha kuasa rupa warnanya tanpa cacat seperti hambanya di dalam raga manusia ia tiada nampak ia sangat sakti menguasai segala yang terjadi dan menjelajahi seluruh alam semesta oke. Dua kutipan di atas adalah aplikasi dari teologi ihsan menurut Syekh Siti Jenar, bahwa sifatullah merupakan sifatun nafs ihsan sebagaimana ditegaskan oleh Nabi dalam salah satu hadisnya Sahih Bukhari 1 ayat 6. Beribadah karena Allah dengan kondisi si abid dalam keadaan menyaksikan, melihat langsung-langsung adanya sibut. Hanya sikap inilah yang akan mampu membentuk kepribadian yang kokoh kuat, istih, sabar, dan tidak mudah menyerah dalam menyerukan kebenaran. Sebab Syekh Siti Jenar merasa hanya sang wujud yang mendapatkan hak untuk dilayani bukan selainnya. Sehingga dengan kata lain, ihsan dalam aplikasinya atas pernyataan Rasulullah adalah membumikan sifatullah dan sifat Muhammad menjadi sifat pribadi. Dengan memiliki sifat Muhammad itulah, ia akan mampu berdiri kokoh menyerukan ajarannya dan memaklumkan pengalamannya dalam menyaksikan langsung adanya Allah. Persaksian langsung itulah terjadi dalam proses manunggal. Hangwidi wujud yang tak nampak oleh mata mirip dengan ia sendiri. Sifat-sifatnya mempunyai wujud seperti penampakan raga yang tiada tampak. Warnanya melambangkan keselamatan tetapi tanpa cahaya atau teja. Halus lurus terus-menerus menggambarkan kenyataan tiada berdusta. Ibaratnya kekal tiada bermula. Sifat dahulu yang meniadakan permulaan karena asal dari diri pribadi. Ihsan berasal dari kondisi hati yang bersih dan hati yang bersih adalah pangkal serta cermin seluruh eksistensi manusia di bumi. Keihsanan melahirkan ketegasan sikap dan menentang ketundukan membabi buta kepada makhluk.
Ukuran ketundukan hati adalah Allah atau Sang Pribadi. Oleh karena itu, sesama manusia dan makhluk saling memiliki kemerdekaan dan kebebasan diri. Dan kebebasan serta kemerdekaan itu sifatnya pasti membawa kepada kemajuan dan peradaban manusia serta tatanan masyarakat yang baik. Sebab diletakkan atas landasan keilahian manusia. Penjajahan atas eksistensi manusia lain hakikatnya adalah bentuk dari ketidaktahuan manusia akan hyang lidi Allah. Seperti Rasul sering sekali mengatakan bahwa sesungguhnya mereka tidak mengerti. Karena buta terhadap Allah yang maha hadir bagi manusia itulah, maka manusia sering membabi buta merampas kemanusiaan orang lain. Dan hal ini sangat ditentang oleh Syekh Siti Jenar. Termasuk upaya sakralisasi kekuasaan kerajaan Demak dan sultannya bagi Syekh Siti Jenar harus ditentang. Sebab akan menjadi akibat tergerusnya keilahian ke dalam kezaliman manusia yang mengatasnamakan hamba Allah yang saleh dan mengatasnamakan demi penegakan syariat Islam. Pribadi adalah pancaran roh sebagai tajali atau pengejauhan tahan Tuhan. Dan itu hanya terwujud dengan proses wujudah. Musik. Gusti sebagai puncak dan substansi tauhid, maka manusia merupakan wujud dari sifat dan zat widi itu sendiri. Dengan manusia yang manunggal itulah maka akan menjadikan keselamatan yang nyata bukan keselamatan dan ketentraman, atau kesejahteraan yang dibuat oleh rekayasa manusia berdasarkan ukurannya sendiri. Namun keselamatan itu adalah efek bagi terjawantahnya Allah melalui kehadiran manusia sehingga proses terjadinya keselamatan dan kesejahteraan manusia berlangsung secara natural sunatullah bukan karena hasil sublimasi manusia baik melalui kebijakan ekonomi, politik, rekayasa sosial dan semacamnya sebagaimana selama ini terjadi. Maka dapat diketahui bahwa teologi Manunggaling Kaula Gusti adalah teologi bumi yang lahir dengan sendirinya sebagai sunatullah. Sehingga ketika manusia mengaplikasikannya akan menghasilkan manfaat yang natural juga. Dan tentu pelecehan serta perbudakan kemanusiaan tidak akan terjadi. Sifat merasa ingin menguasai, sifat ingin mencari kekuasaan, memperebutkan sesama manusia tidak akan terjadi. Dan tentu saja pertentangan antar manusia sebagai akibat perbedaan paham keagamaan. Perbedaan agama dan sejenisnya juga pasti tidak akan terjadi. Tafsir kisah Musa dan Khidir, Syekh Siti Jenar. Sesungguhnya Khidir bukanlah sosok lain yang terpisah sama sekali dari keberadaan manusia rohani. Apa yang disaksikan sebagai tanah menjorok dan lautan di sebelah kanan dan kiri itu bukanlah suatu tempat yang berada di luar diri manusia rohani. Tanah itulah yang disebut perbatasan atau barzah. Dua lautan itu adalah lautan makna atau bahr alma perlambang alam tidak kasat mata atau alam al-ghaib dan lautan jisim, atau bah al-atsam perlambang alam kasat mata atau alam asyahadat. Sedangkan kawanan udang adalah perlambang para pencari kebenaran yang sudah berenang di perbatasan alam kasat mata dan alam tidak kasat mata. Kawan udang perlambang para penempuh jalan rohani atau salik yang benar-benar bertujuan mencari kebenaran. Sementara itu, kawanan udang yang berenang di lautan sebelah kiri di antara batu-batu merupakan perlambang para salik yang penuh diliputi hasrat-hasrat dan pamrih-pamrih duniawi. Sesungguhnya peristiwa yang dialami Nabi Musa dengan Khidir sebagaimana termaktub di dalam Al-Quran Al-Karim bukanlah hanya peristiwa sejarah seorang manusia bertemu manusia lain. Ia adalah peristiwa perjalanan rohani yang berlangsung di dalam diri Nabi Musa sendiri. Sebagaimana yang telah saya jelaskan, yang disebut dua lautan di dalam Al-Quran tidak lain dan tidak bukan adalah lautan makna atau bahr alma dan lautan jisim atau bahr al-ajsam. Kedua larutan itu dipisahkan oleh wilayah perbatasan atau sekat barzah. Ikan dan lautan di dalam kisah Qurani itu merupakan perlambang dunia kasat mata atau alam asyahadat yang berbeda dengan wilayah perbatasan yang berdampingan dengan dunia gaib atau alam al-gaib. Maksudnya jika saat itu Nabi Musa melihat ikan dan kehidupan yang melingkupi ikan tersebut dari tempat berdirinya yaitu di wilayah perbatasan antara dua lautan, maka Nabi Musa akan melihat sang ikan berenang di dalam alamnya, yaitu lautan. Jika saat itu Nabi Musa mencermati, maka ia akan dapat menyaksikan bahwa sang ikan yang berenang itu dapat melihat segala sesuatu di dalam lautan kecuali air. Maknanya sang ikan hidup di dalam air dan sekaligus di dalam tubuh ikan itu ada air. Tetapi ia tidak bisa melihat air dan tidak sadar jika dirinya hidup di dalam air. Itu sebabnya ikan tidak dapat hidup tanpa air yang meliputi bagian luar dan dalam tubuhnya. Dimanapun ikan berada, ia akan selalu diliputi air yang tidak bisa dilihatnya. Sementara itu,
Seandainya sang ikan di dalam lautan melihat Nabi Musa AS dari tempat hidupnya di dalam air lautan, maka sang ikan akan berkata bahwa Musa AS di dalam dunia yang diliputi udara kosong dapat menyaksikan segala sesuatu kecuali udara kosong yang meliputinya itu. Maknanya Nabi Musa AS hidup di dalam liputan udara kosong yang ada di luar maupun di dalam tubuhnya. Tetapi ia tidak bisa melihat udara kosong dan tidak sadar jika dirinya hidup di dalam udara kosong. Itu sebabnya Nabi Musa AS tidak dapat hidup tanpa udara kosong yang meliputi bagian luar dan dalam tubuhnya. Dimanapun Nabi Musa AS berada, ia akan selalu diliputi udara kosong yang tidak bisa dilihatnya. Sesungguhnya pemuda Al-Fatah yang mendampingi Nabi Musa AS dan membawakan bekal makanan adalah perlambang dari terbukanya pintu alam tidak kasat mata. Sesungguhnya di balik keberadaan pemuda atau Al-Fatah itu tersembunyi hakikat sang pembuka atau Al-Fatah. Sebab hijab gaib yang menyelubungi manusia dari kebenaran sejati tidak akan bisa dibuka tanpa kehendak dia sang pembuka atau Al-Fatah. Itu sebabnya saat Nabi Musa AS bertemu dengan Khidir AS, pemuda Al-Fatah itu disebut-sebut lagi karena ia sejatinya merupakan perlambang keterbukaan hijab gaib. Adapun bekal makanan yang berupa ikan adalah perlambang pahala perbuatan baik alamal esh yang hanya berguna untuk bekal menuju ke taman surgawi Al-Jannah. Namun bagi pencari kebenaran sejati, pahala perbuatan baik itu justru mempertebal gumpalan kabut penutup hati jin. Itu sebabnya sang pemuda mengaku dibuat lupa oleh setan hingga ikan bekalnya masuk ke dalam lautan. Andai kata saat itu Nabi Musa memerintahkan si pemuda untuk mencari bekal yang lain, apalagi sampai memburu bekal ikan yang telah masuk ke dalam laut, niscaya Nabi Musa AS dan si pemuda tentu akan masuk ke lautan Jisim Bahralam kembali. Dan jika itu terjadi, maka setan berhasil memperdaya Nabi Musa. Ternyata Nabi Musa tidak peduli dengan bekal itu. Ia justru menyatakan bahwa tempat di mana ikan itu melompat ke lautan adalah tempat yang dicarinya. Sehingga tersingkaplah gumpalan kabut gain dari kesadaran Nabi Musa. Saat itulah purnama rohani Zawaid berkilau dan Nabi Musa dapat melihat Khidir, hamba yang dilimpahi rahmat dan kasih sayang rahmah Al-Hasyah yang memancar dari citra Ar-Rahman dan Ar-Rahim dan ilmu ilahi ilmu ladni yang memancar dari sang pengetahuan Al-Alim. Anugerah ilahi dilimpahkan kepada Khidir karena dia merupakan hamp yang telah mereguk air kehidupan Ma Alayat yang memancar dari sang hidup Al-Hayy. Itu sebabnya barang siapa di antara manusia yang berhasil bertemu Khidir di tengah wilayah perbatasan antara dua lautan, sesungguhnya manusia itu telah menyaksikan pengejauhan tahan sang hidup Al-Hayy, sang penyayang Ar-Rahim. Dan sesungguhnya Khidir itu tidak lain dan tidak bukan adalah Ar-Ruh Al-Idofi. Cahaya hijau terang yang tersembunyi di dalam diri manusia sang penuntun anak keturunan Adam ke jalan kebenaran sejati. Dialah penuntun dan penunjuk mursid sejati ke jalan kebenaran Al-Haq. Dia sang mursid adalah pengejauhan tahan yang maha menunjuki, Asyarid. Demikianlah saat sang salik melihat Khidir. Sesungguhnya ia telah menyaksikan Ar-Ruh Al-Idafi, mursid sejati di dalam diri manusia sendiri. Saat ia menyaksikan kawanan udang di lautan sebelah yang merupakan hamparan permukaan lautan wujud, Bahral al-Wujud. Namun jika terputus penglihatan batin itu di titik ini, berarti perjalanan manusia itu menuju ke kebenaran sejati masih akan berlanjut. Sesungguhnya perjalanan rohani menuju ke kebenaran sejati penuh diliputi tanda kebesaran ilahi yang hanya bisa diungkapkan dalam bahasa perlambangan. Sesungguhnya masing-masing manusia akan mengalami pengalaman rohani yang berbeda sesuai pemahamannya dalam menangkap kebenaran demi kebenaran. Yang jelas pengalaman yang akan manusia alami tidak selalu mirip dengan pengalaman yang dialami Nabi Musa. Setelah berada di wilayah perbatasan, Khidir dan Nabi Musa digambarkan melanjutkan perjalanan memasuki lautan makna, yaitu alam tidak kasat mata. Mereka kemudian digambarkan menumpang perahu. Sesungguhnya perahu yang mereka gunakan untuk menyeberang itu adalah perlambang dari wahana syariah yang lazimnya digunakan oleh kalangan awam untuk mencari ikan, yakni perlambang perbuatan baik, alamal asaleh. Padahal perjalanan mengarungi lautan makna menuju kebenaran sejati adalah perjalanan yang sangat pribadi menuju lautan wujud. Itulah sebabnya perahu syariah itu harus dilubangi agar air dari lautan makna masuk ke dalam perahu dan penumpang perahu mengenal hakikat air yang mengalir dari lubang tersebut. Setelah penumpang perahu mengenal air yang mengalir dari lubang, maka ia akan menjadi sadar bahwa lewat lubang itulah sesungguhnya ia akan bisa masuk ke dalam lautan makna yang merupakan permukaan lautan wujud. Andai kata perahu itu
tidak dilubangi dan kemudian perahu diteruskan berlayar, maka perahu itu tentu akan dirampas oleh Sang Maharaja Malik Al-Mulki sehingga penumpangnya akan menjadi tawanan. Jika sudah demikian, maka untuk selamanya sang penumpang perahu tidak bisa melanjutkan perjalanan menuju Dia yang Maha Ada, Al-Wujud yang bersemayam di segenap penjuru hamparan lautan wujud. Penumpang perahu itu mengalami nasib seperti penumpang perahu yang lain, yakni akan dijadikan hamba sahaya oleh Sang Maharaja. Bahkan jika Sang Maharaja menyukai hamba sahayanya itu, maka ia akan diangkat sebagai penghuni taman jana yang indah yang merupakan pengejauhan Tahan yang maha indah, Al-Jamal. Adapun atas pernyataan kenapa wahana syariah harus dilubangi dan tidak lagi digunakan dalam perjalanan menembus alam gaib menuju Dia dapat dijelaskan sebagai berikut. Sebab wahana adalah kendaraan bagi manusia yang hidup di alam kasat mata untuk pedoman menuju ke taman surgawi. Sedangkan alam tidak kasat mata adalah alam yang tidak jelas batas-batasnya. Alam yang tidak bisa dinalar karena segala kekuatan akal manusia. Mengikat itu tidak bisa berijtihad untuk menetapkan hukum yang berlaku di alam gaib. Itu sebabnya Khidir melarang Nabi Musa bertanya sesuatu dengan akalnya dalam perjalanan tersebut. Dan apa yang disaksikan Nabi Musa, terdapat perbuatan yang dilakukan Khidir benar-benar bertentangan dengan hukum suci, syariat, dan akal sehat yang berlaku di dunia, yakni melubangi perahu tanpa alasan. Membunuh seorang anak kecil tak bersalah dan menegakkan tembok runtuh tanpa upah. Namun jika wahana syariah tidak lagi bisa dijadikan petunjuk, sebenarnya pedomannya tetaplah sama, yaitu kitab Allah dan sunnah Rasul. Tetapi pemahamannya bukan dengan akal-akal, melainkan dengan dauk, yaitu cita rasa rohani. Inilah yang disebut cara tehakiha. Di sini sang salik selain harus berjuang keras juga harus pasrah kepada kehendaknya. Sebab telah termaktub dalam dalil Artwi Birabi bahwa kita hanya mengenal Dia dengan Dia. Maksudnya jika Tuhan tidak berkehendak kita mengenalnya maka kita pun tidak akan bisa mengenalnya. Dan kita mengenalnya pun maka hanya melalui Dia. Walaupun kita tidak mau, tetapi semua telah kehendaknya. Itu sebabnya di alam tidak kasat mata yang tidak jelas batas dan tanda-tandanya itu, kita tidak dapat berbuat sesuatu kecuali pasrah seutuhnya dan mengharap limpahan rahmat dan hidayahnya. Tentang makna di balik kisah Khidir membunuh seorang anak gulam dapat saya jelaskan sebagai berikut. Anak adalah perlambang keakuan kerdil yang kekanak-kanakan. Kedewasaan rohani seorang yang teguh imannya bisa runtuh akibat terseret cinta kepada keakuan kedil yang kekanak-kanakan tersebut. Itu sebabnya keakuan kedil kekanak-kanakan itu harus dibunuh agar kedewasaan rohani tidak terganggu. Sesungguhnya di dalam perjalanan rohani menuju kebenaran sejati selalu terjadi keadaan di mana keakuan kerdil yang kekanak-kanakan gulam dari salik cenderung mengingkari kehambaan dirinya terhadap cahaya yang terpuji Nur Muhammad sebagai akibat ia belum fana ke dalam Sang Rasul fana fi Rasul gulam cenderung durhaka dan ingkar terhadap kehambaan kepada Sang Rasul jika keakuan yang kerdil dan kekanak-kanakan itu dibunuh. Maka akan lahir gulam yang lebih baik dan lebih berbakti yang melihat dengan mata batin bahwa dia sesungguhnya hamba dari Sang Rasul, pengejaan Tahan cahaya yang terpuji, Nur Muhammad. Sesungguhnya keakuan kerdil yang kekanak-kanakan adalah perlambang dari keberadaan nafsu manusia yang cenderung durhaka dan ingkar terhadap sumbernya. Sedangkan gulam yang baik dan berbakti merupakan perlambang dari keberadaan ruh manusia yang cenderung setia dan berbakti kepada sumbernya. Dan sesungguhnya perbuatan Khidir itu adalah perlambang yang sama saat Nabi Ibrahim akan menyembelih Nabi Ismail. Pembunuhan itu adalah perlambang puncak dari keimanan mereka yang beriman mukmin. Adapun dinding yang ditinggikan Khidir adalah perlambang sekat tertinggi Al-Barzah Alala yang disebut juga dengan hijab yang maha pemurah Hajib Ar-Rahman. Dinding itu adalah pengejauhan Tahan yang maha luhur, Al-Jalil. Lantaran itu dinding tersebut dinamakan dinding Al-Jidar Al-Jalal yang di bawahnya tersimpan hazanah perbendaharaan Tahtalhan yang ingin diketahui. Sedangkan dua anak yatim atau gulamaini yatimaini pewaris dinding itu adalah perlambang jati diri Nabi Musa yang keberadaannya terbentuk atas jasad rogwar dan rohani ruh. Kegandaan jati diri manusia itu baru tersingkap jika seseorang sudah berada dalam keadaan tidak memiliki apa-apa. Muflis, terkucil sendiri, mufrad, dan telah berada di dalam waktu tak berwaktu Ibn Alwa. Dua anak yatim itu adalah perlambang gambaran Nabi Musa dan bayangannya di depan cermin memalukan Almirah Al-Hayai. Adapun gambaran tentang ayah yang sal dari kedua anak yatim,
yakni ayah yang mewariskan khazanah perbendaharaan, adalah perlambang diri dari Abu Salih sang pembuka hikmah al-Futuhiyah, yakni pengejauhan tahan sang pembuka. Dengan demikian apa yang telah dialami Nabi Musa dalam perjalanan bersama Khidir Qur Al-Kahfi 60-82 menurut penafsiran, adalah perjalanan rohani Nabi Musa ke dalam dirinya sendiri yang penuh dengan perlambangan atau isyarat. Memang Nabi Musa lahir hanya satu, namun keberadaan jati dirinya sesungguhnya adalah dua. Yaitu pertama keberadaan sebagai Al-Bashar, anak Adam yang berasal dari anasir tanah yang tercipta dan keberadaannya sebagai ruh anak cahaya yang terpuji. Nur Muhammad yang berasal dari tiupan nafas cahaya di atas cahaya nurun ala nurin. Maksudnya sebagai Al-Bashar, keberadaan jasad ragawi Nabi Musa berasal dari yang mencipta Al-Kali. Namun sebagai ruh, keberadaan kalbunya adalah Nur Muhammad. Sehingga tidak akan pernah terjadi perseteruan dalam memperebutkan khazanah perbendaharaan warisan ayahnya yang salih. Sebab saat keduanya berdiri berhadap-hadapan di depan dinding Al-Jal, Al-Jidar Al-Jal, dan mendapati dinding itu runtuh, maka saat itu yang ada hanya satu anak yatim. Maksudnya saat itu keberadaan Al-Bashar anak Adam akan terserap ke dalam ruh anak Nur Muhammad. Saat itulah sang anak sadar bahwa dia sejatinya berasal dari cahaya di atas cahaya nurun ala nurin yang merupakan pancaran dari khazanah perbendaharaan. Sesungguhnya hal semacam itu tidak bisa diuraikan dengan kaidah-kaidah nalar manusia, karena akan membawa kesesatan. Jadi harus dijalani dan dialami sendiri sebagai sebuah pengalaman pribadi. Sekian dari kami. Apabila banyak kesalahan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Al-Kika Minalin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada akhirnya, Syekh Siti Jenar tidak benar-benar pergi. Ia tidak bersembunyi di balik makam. Tidak berdiam di balik legenda. Tidak hidup di dalam kitab-kitab yang dibacakan tanpa rasa. Ia hidup di dalam pertanyaan, di dalam kegelisahan manusia, yang merasa sudah beriman, namun belum merasa hidup. Ia hadir setiap kali kita bertanya, siapakah aku? Sebelum aku disebut siapa-siapa. Syekh Siti Jenar tidak meminta untuk dipercaya. Ia tidak mengajak untuk diikuti. Ia hanya mengingatkan satu hal sederhana, namun menakutkan, bahwa Tuhan tidak sejauh yang kita kira, dan diri kita tidak sesederhana yang kita pahami. Ia mengajarkan bahwa tubuh ini akan kembali menjadi tanah. Tanah merah, tempat semua nama, jabatan, dan simbol runtuh, tanpa sisa. Dan ketika semua itu runtuh, yang tersisa, bukan surga, bukan neraka, bukan pahala, bukan hukuman. Yang tersisa hanyalah hidup. Hidup yang sejati. Hidup yang tidak dilahirkan. Dan tidak pernah mati. Mungkin itulah sebabnya ia dicintai oleh mereka yang mencari. Dan ditakuti oleh mereka yang merasa sudah sampai. Karena Syekh Siti Jenar bukan guru. Ia adalah cermin. Dan tidak semua orang berani menatap dirinya sendiri. Jika kisah ini mengguncang hati, bukan karena ajarannya, melainkan karena ia menyentuh sesuatu yang selama ini kita sembunyikan. Semoga kita diberi keberanian untuk tidak hanya hidup dengan nama, tetapi juga dengan kesadaran. Sampai bertemu di perjalanan batin berikutnya.